Halo anak-anak, salam olahraga. Selamat datang di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Perkenalkan, nama saya Pak Satrio Prakoso Wicaksono, guru PJOK SMP Negeri 15 Surabaya. Sebelum kita mulai materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan kita masing-masing. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi seperti ini, Pak Satrio tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anakku untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa aja protokol kesehatan itu? Ya benar, 3M. M yang pertama, kita menggunakan masker ketika kita keluar rumah. M yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang M ketiga, selalu menjaga jarak. Pak Satrio juga menyarankan kepada anak-anakku ketika melakukan kegiatan aktivitas olahraga tidak menggunakan masker karena bisa mengganggu sirkulasi pernafasan kalian, dan menggunakan pakaian olahraga yang sesuai supaya kalian aman dan merasa nyaman ketika kalian melakukan aktivitas olahraga. Serta tak lupa selalu melakukan pemanasan dan pendinginan setelah melakukan olahraga. Baik, pada kesempatan pada hari ini Pak Satrio akan menjelaskan materi aktivitas air. Sebelum saya lanjutkan, anak-anakku siapkan buku dan alat tulis kalian. Setelah itu kalian menyimak materi yang akan saya berikan, agar ketika nanti kalian lupa, kalian bisa membuka lagi catatan yang sudah kalian catat di buku dan bisa mempelajarinya lagi. Serta tugas untuk hari ini, kalian mengumpulkan rangkuman catatan dan diserahkan kepada guru PJOK kalian. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan materi mengenai aktivitas air. Ada yang tahu apa itu aktivitas air? Apa saja mungkin? Ya, berbicara dengan aktivitas air, akuatik. Ya, kalian sudah sedikitnya pasti memahami dan mengerti apa itu aktivitas air. Pasti aktivitas olahraga yang dilakukan di air. Ya benar. Tapi di sini kita lebih spesifik ya. Jadi aktivitas air itu ada berbagai macam cabur. Loncat indah, renang indah, polo air, selam, dan renang. Dan pada hari ini Pak Satrio akan menjelaskan materi tentang renang. Siapa yang sudah bisa berenang? Ada yang bisa, ada yang belum? Ya, renang. Pasti renang banyak disukai oleh anak-anak. Jadi di sini Pak Satrio akan menjelaskan apa saja itu renang dan macam-macamnya serta gerakan-gerakan yang akan dipelajari. Baik, renang adalah kegiatan perpindahan tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Ya, jadi renang itu suatu kegiatan mulai dari tangan dan kaki sehingga menghasilkan suatu gerakan yang berarti dan disebut dengan gaya. Renang terdapat berapa gaya? 2, 3, 4, atau 5? Ya benar. Renang dibagi menjadi 4 macam gaya. Yang pertama, renang gaya bebas atau dalam dunia internasional disebut freestyle atau crawl. Yang kedua, renang gaya punggung.
Kalau dalam dunia internasionalnya backcrawl. Yang ketiga, renang gaya kupu, butterfly stroke. Dan yang terakhir, renang gaya dada, breaststroke. Nah, di sini Pak Satrio akan menjelaskan materi renang gaya bebas. Ada yang sudah bisa renang gaya bebas? Ada yang sudah bisa? Oh, ada yang belum ya? Baik. Yang belum akan saya jelaskan, dan yang sudah bisa dipelajari ulang dan lebih diperbaiki lagi. Jadi, renang gaya bebas kita mulai dari materi pertama atau step tahapan pertama. Renang gaya bebas dibagi menjadi beberapa step gerakan sehingga menjadi suatu gerakan renang gaya bebas. Oke, step atau tahapan pembelajaran renang gaya bebas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, body position. Yang kedua, leg rotation atau pergerakan kaki. Yang ketiga, hand rotation atau pergerakan tangan. Dan yang keempat, breathing atau pernafasan. Selanjutnya, gerakan koordinasi. Jadi mulai step yang pertama sampai yang keempat tadi dirangkai menjadi suatu gerakannya berarti, sehingga menimbulkan atau menghasilkan suatu gerakan yang disebut renang gaya bebas. Nah, sebelum Pak Satrio melanjutkan penjelasan mengenai step-step pembelajaran renang gaya bebas, Pak Satrio juga mengingatkan untuk mematuhi peraturan yang ada sebelum melakukan pembelajaran renang. Yang pertama, kalian harus melakukan pemanasan dulu ya. Pemanasan sebelum melakukan renang atau istilahnya adaptasi anatomi. Kemudian Pak Satrio juga mengingatkan kepada anak-anakku supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa mencederai diri sendiri atau orang lain. Artinya kalian waktu di dalam kolam bercanda atau melakukan gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan atau menimbulkan yang tidak kita inginkan. Artinya kalian tetap sesuai dengan prosedur. Baik, di segmen yang kedua nanti Pak Satrio akan menjelaskan tahapan-tahapan atau step pembelajaran renang gaya bebas. Untuk itu, jangan kemana-mana, siapkan diri kalian, dan alat tulis dan buku selalu ada di dekat kalian. Oke, anak-anakku, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anakku, sudah disiapkan untuk segmen yang kedua ini. Pak Satrio akan menjelaskan dan memberikan praktek langsung mengenai pembelajaran renang gaya bebas. Tapi tunggu, anak-anakku masih ingat kan yang di segmen pertama tadi Pak Satrio menjelaskan tentang apa aja? Ya, jadi Pak Satrio di segmen pertama tadi menjelaskan secara umum gambaran mengenai pembelajaran renang gaya bebas, yaitu ada body position, posisi tubuh, leg rotation, pergerakan kaki, hand rotation, pergerakan tangan, breathing, pernafasan, dan selanjutnya gerak koordinasi. Oke, kalau sudah siap, Pak Satrio akan memberikan video praktek beserta penjelasannya renang gaya bebas. Ayo ikuti. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk di kolam melakukan renang, kita jangan lupa untuk pemanasan dulu ya. Pemanasan, stretching pemanasan. Setelah itu kalau sudah cukup, kita baru melaksanakan renang. Oke, bisa diikuti pemanasannya. Mulai dari atas ya, kita memakai pemanasan statis. Dari atas, urut dari bagian atas sampai ke bawah. Oke. Oh ya, jangan lupa hitungannya bisa dimulai dengan interval 2 kali 8 ya. Repetisinya 2 kali 8. Oke.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, depan, belakang, sama, masuk dan keluar. Kiri juga 1, 2, masuk. Lalu kita gerakan dengan kepala, balik kepala, tangan kiri tekuk, diputar, tangan, sampai es, dibuka, tangan kiri. Ya. Oke, selanjutnya bisa dengan lari. Ya, kita bisa memutari lapangan. Ulangi, kita dengan memutari kolam. Ya, kita jogging, memutari kolam. Oke, setelah kita cukup melakukan pemanasan, lanjut kita melakukan tahapan pembelajaran renang gaya bebas. Baik anak-anakku, Pak Satrio akan menjelaskan materi praktiknya ya. Kita praktiknya di dalam kolam air renang di gaya bebas, dan Pak Satrio dibantu oleh rekan saya yaitu Pak Cucut. Selamat pagi Pak Cucut. Selamat pagi. Ya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tahapan yang pertama dari renang gaya bebas, yaitu body position. Jadi caranya anak-anak bisa berdiri di pinggir kolam dulu ya, bisa berdiri di pinggir kolam. Nah, tapi sebelum kita melakukan body position, kita bisa adaptasi anatomi dulu, atau bisa di pemanasan yang ada di kolam ya. Jadi caranya bisa dengan cara ambil air dulu, ambil nafas. Nah, ini seperti ini, ambil nafas di dalam air. Jadi sewaktu posisi di atas air, kita mengambil nafas, dan di dalam kita mengeluarkan udaranya. Jadi setelah kita melakukan adaptasi anatomi, kita lanjut step yang pertama ya. Jadi body position atau posisi tubuh. Jadi anak-anak bisa berdiri dulu di pinggir kolam. Lalu salah satu kaki yang terkuat atau rata-rata umumnya kanan bisa ditekuk, dan nanti sewaktu meluncur, ingat tangannya lurus nempel kepala belakang telinga. Tapi jangan lupa sebelum meluncur kita mengambil nafas dulu ya. Ngambil nafasnya dari mana? Kita ngambil nafasnya dari mulut ya, jangan kebalik. Dari mulut, nanti waktu di dalam air kita keluarkan pelan-pelan lewat hidung. Bisa dilihat seperti ini. Tuh. Nah, ini posisi dari atas, tangannya lurus nempel kepala belakang telinga, dan kaki rapat lurus. Setelah kita meraktekkan body position, kita lanjut step selanjutnya yaitu leg rotation atau pergangan kaki. Jadi caranya nanti anak-anakku bisa melakukannya di pinggir kolam dulu ya untuk pembelajarannya. Jadi
kalian nanti bisa pegangan dulu di tepian kolam, nanti selanjutnya dilakukan ini body position, dan kakinya lurus. Saya ingatkan ini kaki ya, kakinya lurus. Jadi nanti kaki lurus, telapak kakinya runcing menghadap ke atas dan diayun secara bergantian seperti ini. Nah, kakinya harus lurus ya. Jadi harus lurus dan diayun secara bergantian. Tidak boleh ditekuk. Kalau ditekuk, kalian nanti istilahnya ini ya, dikangkul dan tidak akan ada pergerakan untuk maju. Jadi kakinya lurus, telapak kakinya runcing seperti jinjit dan diayun secara bergantian seperti itu. Setelah kita mempelajari body position dan leg rotation, anak-anakku tolong dicatat ya. Dicatat dulu 2 step atau tahapan pembelajaran renang gaya bebas tersebut. Selanjutnya Pak Satrio akan menjelaskan tahapan leg rotation, breathing pernafasan, dan gerak koordinasi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anakku, di segmen yang ketiga ini Pak Satrio akan melanjutkan penjelasan mengenai renang gaya bebas. Seperti yang saya sampaikan di segmen 2 tadi, setelah kita melakukan pembelajaran body position, lalu dilanjut dengan leg rotation, akan dilanjutkan leg rotation atau gerakan tangan. Jadi gerakan tangan kita lanjutan ya. Jadi setelah kita body position, lurus tangan kita lurus, nempel ke bawah bantingnya, kita pakai diambil, kita dorong ya, push, pull, ulangi pull. Jadi tangannya bukan ke bawah gini ya, tangannya bukan dorong, tapi kita seperti angka gini, pull, push, recovery, entry, gantian ya. Jadi pergerakan tangannya bergantian, kanan, kiri, ya, pull, push, entry, ambil masuk, seperti itu. Jadi kalau di dalam kolam air seperti ini, dorong, tarik, dorong, recovery, entry, set, entry, masuk juga dalam air ya. Nah, dilanjutkan setelah pergerakan tangan leg rotation, disambung dengan tahapan breathing atau nafas. Jadi setelah tangan menarik dan mendorong, kepala kita menoleh, gitu ya, menoleh ke kanan atau ke kiri, salah satu ya, bukan dua-duanya. Jadi seperti yang dilihat ini, ke kanan. Jadi waktu pengambilan nafasnya ketika kepala kita memutar ke arah atas, artinya kita mengambil udara ya, dengan menggunakan mulut, jangan sampai terbalik. Jadi nanti kita mengambil nafasnya dari mulut, kepala kita masuk dan dikeluarkan udaranya lewat hidung perlahan-lahan ya. Oke, jadi jangan sampai tertukar atau keliru dalam pengambilan nafas ya. Jadi kalau dalam berenang kita mengambil nafas melalui mulut dan dikeluarkan lewat hidung, gitu ya. Jadi tahapan tahapan hand rotation dan breathing nafas digabung menjadi satu. Selanjutnya kita akan merangkai satu gerakan tahapan renang gaya bebas, mulai dari body position, leg rotation, hand rotation, sampai breathing ya, menjadi satu gerakan yang disebut renang gaya bebas seperti yang dicontohkan ini. Awas.
beberapa tahapan pembelajaran renang gaya bebas sudah Pak Satrio jelaskan. Mulai dari yang pertama body position, posisi tubuh, ya posisi tubuhnya. Ingat kita pembelajarannya berdiri dulu di pinggir kolam, salah satu kaki boleh kanan boleh kiri, ditekuk, lalu kita meluncur, ya meluncur, badannya lurus, streamline ya, lurus rata dengan air streamline, kakinya juga rapat, itu body position. Lalu yang kedua leg rotation atau pergerakan kaki. Ingat pergerakan kaki, jadi dia gerakan diayun secara bergantian. Ya bergantian, tidak boleh ditekuk. Kakinya lurus rapat, telapak kakinya runcing seperti kaki gitu ya. Ya seperti ini. Ini saya sebutkan seperti kaki ya, menghadap ke bawah ini kan. Jadi kakinya menghadap ke bawah dan telapak kakinya menghadap ke atas. Ya, karena ini renang gaya bebas. Diayun secara bergantian. Selanjutnya hand rotation atau pergerakan tangan. Pergerakan tangan ini ingat ya, tangannya kita lurus, nempel kepala belakang telinga ya, supaya kita streamline ya, rata dengan air, supaya apa, tidak memperbesar hambatan. Kalau kita tidak lurus atau maksudnya tangannya di bawah ini, di kepala kita seperti ini, akan menambah hambatan. Karena renang itu gimana caranya kita memperkecil hambatan sehingga menghasilkan kecepatan yang maksimal seperti itu. Jadi untuk hand rotation, tangan kita lurus, nempel kepala belakang telinga. Jadi pergerakannya ya full. Jadi full bukan lurus gini ya. Jadi seperti huruf ini. Nah, seperti huruf S ya. Ngambil air, full push, recovery. Nah, waktu tangan kita atas ya. Sebelum kita entry, setelah ini kepala kita digabung dengan breathing ya. Jadi tahapannya digabung dengan breathing. Salah satu kepala kita, salah satu ya, bukan dua-duanya. Kanan kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Kita ngambil, tarik, dorong, ambil nafas dengan mulut, entry masuk, dilanjut dengan tangan yang kiri. Seperti itu ya. Jadi ngambil kita melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung. Lalu dari rangkaian tersebut dijadikan satu gerak koordinasi sehingga menghasilkan suatu gerakan yang berarti, disebut dengan renang gaya bebas. Tahapan materi pembelajaran renang gaya bebas sudah Pak Satrio berikan, mulai dari segmen 1 sampai segmen 3. Selanjutnya penugasan. Penugasannya adalah silakan anak-anak mencatat, merangkum materi yang sudah Pak Satrio berikan. Setelah itu bisa dikumpulkan ke guru PJOK sekolah anak-anak masing-masing. Baik anak-anakku, saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup. Pesan Pak Satrio, tetap patuhi protokol kesehatan, mulai menggunakan masker ketika kalian keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak. Dan Pak Satrio tidak bosan mengingatkan serta menyarankan tidak menggunakan masker ketika kalian melakukan aktivitas olahraga di luar, karena itu bisa mempengaruhi sirkulasi pernafasan kalian. Dan pakailah pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan agar kalian bisa aman dan nyaman ketika melakukan kegiatan tersebut. Dan jangan lupa lakukan pemanasan dan pendinginan setelah melakukan aktivitas olahraga. Tetap belajar di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya.